Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Messi sudah tak sabar lagi hadapi tantangan baru di Inter Miami. Bicara usai laga friendly antara Argentina dengan Australia, Lionel Messi pun memperlihatkan antusiasmenya merumput di MLS bersama Inter Miami setelah lama berkiprah di Eropa. Kami sangat menantikan perubahan itu. Tantangan baru tersebut ini merupakan sebuah langkah penting, tapi pada saat bersamaan kami sudah tahu persis apa maknanya, ujar Messi. Di kalahkan Spanyol, Italia tak akan ubah gaya main. Lini belakang Italia mendapat sorotan atas kekalahan dari Spanyol, pasalnya gol lahir akibat buruknya build up dari belakang La Nazionale. Meski banyak disorot, Donnarumma menegaskan Italia bakal tetap bermain build up dari belakang. Ia menilai dengan cara tersebut Italia tampil lebih menghibur dan bisa lebih banyak punya peluang mencetak gol. Bukan lagi MU, Bayern kini terdepan dalam perburuan Kim Min-jae. Bayern Munich kini memimpin perburuan untuk mendapatkan Kim Min-jae. Di Dortmund siap menebus nilai klausul pelepasan bek Napoli tersebut. Dilaporkan Sky Sport Germany, negosiasi sudah berjalan. Nilai klausul pelepasan Kim yang kabarnya berkisar 50 juta euro akan aktif per 1 Juli mendatang. Mbappe heran surat penolakan ke PSG dipermasalahkan. Sebelumnya Mbappe telah mengirim surat kepada PSG yang menyatakan dirinya tak akan mengaktifkan opsi perpanjangan setahun dalam kontraknya yang berlaku sampai Juni 2024. Itu artinya ia bisa pergi secara gratis di musim panas tahun depan. Ia heran mengapa pemberitahuan yang ia berikan pada klub berakhir heboh seperti ini. Sandy Walsh belum bisa debut saat Indonesia versus Argentina. Sandy Walsh masih belum bisa menjalani debut bersama timnas dalam waktu dekat. Cedera pemain berdarah Belanda Indonesia itu belum pulih. Hal itu diungkapkan pelatih Sinteyong. Sandy Walsh tak terlihat dalam latihan di lapangan A Senayan, sementara Jordi Amat dan Pratama Arhan yang diklaim Sinteyong cedera nampak ikut latihan. Barcelona lagi-lagi ditolak pemain incarannya. Upaya Xavi Hernandez mendatangkan pemain baru tampaknya kembali berujung sia-sia. Sempat meminati dua gelandang bertahan dari Bayern Munchen, Joshua Kimmich dan Real Sociedad, Martin Zubimendi yang keduanya berujung penolakan, kini La Azulgrana kembali ditolak oleh pemain timnas Denmark Alexander Bah. Bah merupakan salah satu dari beberapa kandidat bek kanan yang telah dikaitkan dengan Barcelona. Kai Havertz diyakini bisa jadi rekrutan bagus buat Arsenal. Arsenal ingin memperkuat lini depannya setelah finish sebagai runner-up di Premier League 2022-2023. Gunners telah menyatakan ketertarikannya untuk memboyong Havertz. Mantan pemain Sunderland, Eli McCoist, mendukung Arsenal untuk mendatangkan Kai Havertz dari Chelsea pada musim panas ini. Menurutnya, The Gunners akan mendapatkan pemain top jika berhasil merekrut Havertz. Mau Rafinha, segini duit yang mesti disetor Arsenal dan Newcastle. Arsenal sudah lama mengincar Rafinha, bahkan sejak ia masih berada di Leeds United. Arsenal sendiri ternyata disebut masih memperhatikan Rafinha, meski ia kini jadi milik Barcelona. Selain Arsenal, kabarnya Newcastle juga ikut membidik pemain berusia 26 tahun tersebut. Sport melaporkan bahwa Barcelona sudah siap melego Rafinha dengan harga 68 juta pound sterling.
Punya juru transfer baru setelah kepergian Maldini, AC Milan langsung tertarik rekrut Messi dari Turki. Setelah pemecatan Maldini, segala urusan transfer pemain diurus langsung oleh Geoffrey Monsada, Chief Scout AC Milan. Setelah punya otoritas yang lebih besar di bursa transfer, Monsada disebut sudah punya daftar pemain yang bakal direkrut. Salah satu pemain yang ada di dalam daftar tersebut adalah Arda Güler, sang wonderkid dijuluki oleh media lokal sebagai Messi dari Turki. Meski kadang tak diharapkan, Leroy Sané masih ingin bertahan di Bayern. Leroy Sané menjalani musim yang buruk bersama Bayern Munich pada kampanye 2022-2023 di mana penampilannya cenderung inkonsisten. Meski demikian, winger internasional Jerman itu masih belum menyerah dengan keadaannya dan ia tetap ingin bertahan bersama Bayern dan memperjuangkan tempatnya di musim depan. Tujuan Leroy Sané ingin bertahan bersama Bayern adalah untuk memenuhi ambisinya tampil di Piala Eropa 2024 mendatang. Dengan bermain bersama Bayern, penampilannya akan lebih mudah terekspos oleh pelatih timnas Jerman Hans Flick. Manuel Ugarte konfirmasi kepindahannya dari Sporting ke PSG. Manuel Ugarte tampaknya akan menjadi penandatanganan pertama Paris Saint-Germain musim panas ini setelah sang gelandang mengkonfirmasi kepindahannya ke klub ibu kota Prancis tersebut. Gelandang bertahan itu sebenarnya berharap bisa bermain bersama Lionel Messi, namun meskipun hal tersebut tidak akan terwujud setelah mega bintang Argentina itu mengkonfirmasi akan bergabung dengan Inter Miami setelah kontraknya di PSG berakhir musim panas ini. Tetap tidak mengurangi kebahagiaan Ugarte untuk bergabung dengan Les Parisiens. Disebut bertemu dengan Paris Saint-Germain, agen Mohamed Salah, bohong saja. Cat Football News France melaporkan bahwa Presiden Paris Saint-Germain yakni Nasser Al-Khelaifi bertemu dengan Mohamed Salah saat dia berada di Maroko. Mereka mengklaim bahwa telah ada kontak terus-menerus antara kedua pihak, di mana Parisiens mengirimkan sinyal untuk kemungkinan merekrut sang pemain. Tetapi ketika berita itu menyebar dengan cepat, agen Mohamed Salah, Rami Abbas, merespon di Twitter untuk membantah laporan pertemuan tersebut dengan mengatakan, tidak, dia tidak melakukannya, itu cerita singkatnya. Martin Odegaard tegaskan tidak akan tinggalkan Arsenal. Paris Saint-Germain merencanakan langkah mengejutkan untuk merekrut Martin Odegaard setelah musim 2022-2023 yang mengesankan saat The Gunners finish sebagai runner-up di Premier League. Arsenal telah memberitahu juara Ligue 1 itu bahwa Odegaard tidak akan dijual dengan harga berapapun jika mereka mengajukan penawaran konkret untuk kapten mereka. Dan kini sang playmaker menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk meninggalkan London Utara dan ingin bertahan untuk waktu yang lama. Pochettino pertahankan Kepa Arrizabalaga sebagai kiper utama Chelsea. Pelatih kepala Chelsea Mauricio Pochettino diberitakan telah memutuskan untuk mempertahankan Kepa Arrizabalaga sebagai penjaga gawang pilihan pertamanya. Sky Sport mengatakan bahwa Pochettino lebih memilih untuk fokus pada peningkatan area lain dalam skuadnya. Klub asal London Barat ini menghadapi pekerjaan pembangunan ulang yang signifikan saat mereka akan berpisah dengan sejumlah besar pemain yang berpotensi mencapai 2 digit saat mereka ingin berada di sisi yang benar dari aturan financial fair play. Juan Ferran, Alejandro Garnacho diklaim punya masa depan cerah di MU. Alejandro Garnacho menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di sepanjang musim 2022-2023 meski tak selalu menjadi pilihan utama Erik ten Hag. Bahkan berkat penampilan apiknya tersebut membuat manajemen Manchester United memberikannya kontrak jangka panjang. Menanggapi penampilan apik Garnacho bersama Manchester United, Juan Ferran menyebut sang pemain memiliki masa depan cerah di Old Trafford. Namun Ferran mengingatkan Garnacho untuk bisa bersabar hingga menjadi pilihan utama setan merah.
Tottenham Hotspur bahas nasib Dejan Kulusevski dengan Juventus. Dejan Kulusevski bergabung dengan klub London Utara dengan status pinjaman selama 18 bulan mulai Januari 2022 lalu. Itu berarti masa peminjamannya akan habis pada musim panas ini. Sebenarnya ada kewajiban untuk mempermanenkan Kulusevski seharga 35 juta euro. Meski masih puas dengan kinerja Kulusevski, mereka tak bersedia menebusnya seharga 35 juta euro seperti yang telah disepakati. Tottenham berharap agar Juventus bisa memberikan potongan harga hingga 10 juta euro. Mereka hanya bersedia menebusnya seharga 25 juta euro. Juan Cuadrado segera meninggalkan Juventus di musim panas ini. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, Juan Cuadrado akan segera meninggalkan Juventus seketika kontraknya habis pada 30 Juni 2023 mendatang. Sang pemain tim nasional Kolombia baru-baru ini mengungkapkan bahwa si Nyonya tua mengajukan kontrak baru kepadanya. Namun nampaknya dia memutuskan untuk menolak penawaran tersebut. Mereka mengajukan sebuah penawaran, namun saya tidak memikirkan tentang itu pada saat ini. Saya berkata bahwa kami akan berbicara tentang itu lagi nanti, kata Cuadrado. Jules Koundé masih mungkin tinggalkan Barcelona. Jules Koundé telah menjadi salah satu pemain tambahan yang berguna di skuad Barcelona pada musim ini. Dia kerap dimainkan sebagai bek kanan pada musim ini. Meski begitu, kepergiannya di musim panas ini tak sepenuhnya tertutup. Sebagaimana kabar dari Relevo, terutama jika Barca memutuskan untuk tidak menggait bek kanan baru, ini berarti mereka akan tetap memainkan Koundé sebagai bek kanan, yang bisa meningkatkan rasa frustasi dan memaksakannya untuk pindah ke klub lain. Lionel Messi kirim pesan hangat ke supporter China usai gebuk Australia. Timnas Argentina baru saja melakoni laga melawan timnas Australia di China. Hasilnya, tim Tengo menang 2-0 atas Australia. Dalam laga ini, pelatih Lionel Scaloni menurunkan Lionel Messi sebagai starter. Messi mendapat sambutan meriah dari supporter China. Usai laga tersebut, Lionel Messi mengirimkan pesan hangat untuk supporter China. Ia mengucapkan terima kasih atas dukungannya selama berada di negeri tirai bambu. Terima kasih banyak kepada semua penggemar di China atas dukungan luar biasa yang selalu Anda tunjukkan kepada kami, ujarnya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!